semuanya, nama saya Jarol Timothy Haryanto dari kelas 11-6. Oke, pada video kita kali ini aku akan menjelaskan dan memperlihatkan nih kepada teman-teman semua salah satu bisnis kecil-kecilan yang aku buat untuk memenuhi salah satu penugasan prakarya dan kewirausahaan aku. Jadi bisnis kecil-kecilan yang aku anut untuk kali ini adalah bisnis makanan Sabang. Jadi Sabang ini merupakan singkatan dari sambal bawang. Jadi pada kali ini aku akan menjelaskan dan memperlihatkan apa saja sih proses-proses yang aku lewati selama aku menjalankan bisnis kecil-kecilan ini. Nah pasti teman-teman pada penasaran dong. Nah karena itu yuk simak video berikut ini. Nah, untuk alat dan bahan dari Sabang sendiri, per toplesnya bisa teman-teman lihat di list bahan-bahan di bawah sini ya. Nah, khusus untuk kali ini aku menggunakan alat Thermomix agar bisa mempercepat dan mempermudah proses pemasakan sambal. Kandungan gizinya pula bisa teman-teman lihat di bawah sini ya. Pertama-tama kita persiapkan dulu bahan-bahan utamanya seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Setelah itu saatnya kita pisahkan cabai dari batangnya, karena pastinya sambal hanya membutuhkan daging buah dan biji dari cabai. Nah setelah itu kita bisa lanjut nih kupas kulit lapisan bawang putih dan merah menggunakan pisau. Jika semua bahan-bahannya sudah siap, kita bisa banget loh mulai membersihkan cabai dengan membersihkan dengan air. Nah, bawang tidak perlu dibersihkan ya, karena lapisan kulit mereka sudah menjaga kebersihan mereka. Kemudian tinggal kita cemplang-cemplung deh cabai dan bawangnya ke dalam alat Thermomix-nya. Pasang timer 5 detik dengan kekuatan sedang. Dan selesai. Setelah itu tinggal kita tuang bahan-bahan lainnya nih, misalnya seperti minyak sayur, gula, terasi, garam, dan bubuk kaldu ayam. Tinggal kita tutup dan masak selama 17 menit hingga menguap matang. Udah jadi nih sambal bawangnya. Tinggal kita lanjut ke proses selanjutnya. Pastinya dalam pembuatan sambal ada proses pendinginan. Nah, bagaimana ya cara memaksimalkan proses pendinginan sambal ini supaya sambalnya itu tidak basi? Oke, jadi teman-teman bisa kipas atau mungkin teman-teman taruh di suhu ruangan yang rendah dan teman-teman bisa buka celah loh. Nah, maksudnya buka celah ini adalah membuka celah di bagian tengah sambal supaya hawa panasnya itu bisa keluar. Setelah itu bisa kita siapkan toples plastik sebagai packaging dari Sabang. Kali ini aku mempersiapkan 20 toples untuk 20 porsi sambalnya. Nah, di saat sambalnya itu sudah dingin, bisa loh kita memasukkan satu persatu sambalnya itu ke dalam packaging toples plastiknya. Nah, karena bisa aku katakan toples plastiknya ini lumayan besar ukurannya, jadi cuma bisa mencakup 18 toples sambal bawangnya saja. Lanjut ke proses pengemasan. Jadi sebelum kita segel, kita bisa loh bersihkan dulu sela-sela dari toplesnya supaya lebih terjaga kebersihannya. Di saat semua toples bersih, langsung segel menggunakan setrika. Sebenarnya untuk penyegelan aluminium foil ini teman-teman bebas mau pakai alat pemanas apa saja ya. Setelah itu tinggal kita tutup satu persatu dan bisa kita pasang langsung stikernya. Oke, ini satu persatu kita bisa packing karena kita akan memulai proses penjualan.
Jadi aku sama mama aku lagi menuju ke dua tempat penjualan. Pada kali ini yang pertama di Warung Bu Ase. Oke, mari kita mulai. Tante nggak beli 25.000 aja lah tante, udah enak penuh lagi dalamnya tante. Enak lah, enak lah. Buatan sendiri. Tadi kita buatan buat ya, Ma, ya kan? Nggak ada yang banyak kalau tante ya kan. Makanya tante. Tante sambal doang, enak nggak? Penuh lagi no, penuh. Dan akhirnya setelah 1 jam berjualan, akhirnya terjual 2 dan 3 untuk tester. Kita lanjut ke lokasi berikutnya. Lokasi selanjutnya itu ada di daerah Petojo, Jakarta Pusat. Nah, jadi aku akan berjualan di daerah kantor sepupu aku. Guys, kita udah sampai ke tempat keduanya guys. Nah, dikarenakan untuk menyesuaikan pangsa pasar yang ada, aku menaikkan harga sambal bawangnya menjadi 30.000. Oke, halo kakak semua. Kalian nama aku udah berapa? Jadi di sini aku pengen jualin sambal bawang sumet yang aku bikin sendiri loh. Nah, jadi sambal bawang ini udah dibuat dengan bahan yang berkualitas dan aman dan higienis. Nah, harganya 30.000 aja loh. Kira-kira kakak di sini mau beli nggak? Terus lah. Ya, higienis nih. Buktinya itu udah dalam aluminium foil dan juga dalam pesan plastiknya di atasnya supaya bisa aman. Dan kalau kayak di sini nih, mau pergi baku ya bisa lah ya. Ya bisa dong, bisa banget lah. Ini aku pakai rata biasanya secara umum aja, jadi nggak terlalu pedas dan nggak apa yang nggak kurang juga supaya apa ya namanya semua orang pun bisa menikmati lah kayak gitu. Ada satunya ya. Satu ya. Oh ya. Ini satunya berapa? Satunya 30.000-an aja. Beneran ya. Ini oke. Oke, Guys, jualannya habis guys. Jadi tadi tuh benar-benar laku banget gitu loh pas di bagian kantornya gitu loh. Setelah tadi teman-teman kakak-kakak tadi tuh beli gitu, nah lihat tuh udah nggak ada lagi. Oke, jadi kira-kira berapa sih laba atau keuntungan yang aku dapatkan dari bisnis kecil-kecilan kali dari? Oke, kita langsung mulai dari pemasukannya aja dulu kali ya. Jadi hasil penjualan di daerah Petojo atau daerah kantor itu total ada 13 pieces nih. Nah, 13 pieces dikali 30.000 sama dengan 390.000. Nah, selanjutnya hasil penjualan di daerah Salemba atau di warung Bu Asi itu ada 2 totalnya. Jadi 2 kali 25.000 sama dengan 50.000. Nah, jadi total penjualan atau pemasukannya itu adalah 440.000. Nah, selanjutnya di bagian pengeluarannya nih. Nah, jadi pengeluaran yang aku keluarkan untuk bisnis kali ini itu pastinya habis di bagian cabai rawitnya, cabai rawit merah. Aku beli 2 kilo itu berseharga 70.000. Dan juga habis juga untuk beli bawang merah dan bawang putih seharga 25.000. Dan juga habis juga untuk membeli toples, segel aluminium dan stiker dengan total harga 27.000. Dan bumbu-bumbu itu harganya 8.000, transportasi 50.000, dan yang paling besar pengeluarannya itu ada di bagian promosi, misalnya kayak tester dan lain-lain itu pengeluarannya itu sebesar 120.000. Nah, jadi total pengeluarannya itu 325.000. Nah, selanjutnya keuntungannya kira-kira berapa ya? Di total laba atau keuntungan yang aku dapatkan untuk dalam bisnis kali ini adalah 115.000. Oke, jadi aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan, kepada orang tuaku yang sudah senantiasanya mendukung aku selama bisnis kecil-kecilan pada kali ini, kepada saudara-saudara aku, teman-teman aku, sepupu-sepupu aku, dan tante aku yang sudah mau rela ngepromosiin gila-gilaan untuk bisnis kali ini.
Dan juga aku berterima kasih banget bagi teman-teman yang sudah support dan yang sudah nonton Our Treatment sampai detik kali ini. Aku benar-benar merasa bahagia banget dan bersyukur punya kalian yang mendukung aku sampai saat ini. Dan untuk kata-kata terakhirnya,